Sahabat Kompas, kita sekarang berada di halaman rumahnya Bapak Bali selaku Bupati Opi Selatan. Nah, mudah-mudahan dia ada di sini, kita akan temui sebentar. Jadilah kami pakai bersatu yang pertama. Selain itu kepingin pulang itu sekaligus bukan hadirin acara ini, ya mungkin Kompas Rano sudah harus mulai berbuat kan. Ini kami rencananya mulai FGD, jadi forum diskusi, kalau seminar nanti kata orang apa pula kan. Nah, diskusi ini lebih kepada kita ingin mengajak kemudahan intinya kami ada Kompas Rano. Jadi kita sudah punya rumah. Apa yang bisa kita diskusikan untuk itu. Dan memang intinya nggak terlalu banyak, kalau dapat maksimal 50 peserta alhamdulillah. Alhamdulillah persiapan sudah matang, tinggal justru kami ini lagi nentuin waktu. Apakah belum fix waktu hari Rabu, tapi hari Rabu habis pariwisata sedang dipantau. Rabu depan besok, depan ya. Jadi mungkin kalau jadi ya mungkin paling hari Kamis, tapi ya mungkin Pak Kadis juga karena dia bilang jadwalnya agak panjang di Palembang. Ada kegiatan di Palembang, ya, undangan di Suwarna Dwipa, rapat seluruh kepala dinas pariwisata. Jadi kita berharap acara ini bisa jalan. Minimal gini Bapak, kami Kompas menang. Yang kedua, kita ingin sedikit pesan mindset. Mindset itu artinya wisata ini nggak biasa kalau gaya adat Rano yang biasa dilayani itu kan, harus berubah mindset ini menjadi melayani melalui 1-2 orang pemuda, siapa tahu dari cerita kita mungkin mereka bisa menular ke satu sama lain. Ini yang pertama gitu ya. Siapa kelompok grup diskusi lebih efektif ketimbang masif, orang belum tentu dengar. Bagus itu Pak. Yang kedua, kami juga dengan UMKM diundang mungkin 5-6 perwakilan, kita bicara tolong kecuali tolong terus kalau kreatif mereka harus dibantu, jangan ikutan. Iya, kalau melihat plat B harganya tuh 80. Kalau mau nonton itu aja. Nah, meskinya kan bisa berkreasi. Kalau unik kan ya wajar kalau harganya. Beda. Di mana-mana ada, cuman harganya tinggi ya. Ya kan kita ke Palembang, orang ingin nyicip pindang musirawas gitu ya. Dari Jakarta mana pindang musirawas? Kenapa nggak pindang mujair kita lakukan? Makanya karena kreasinya bagus, agak berbeda harga. Ini orang paham aja. Oh, kalau sama aja harga beda, nah itu jadi isu. Jadi tanggung saya pulang bisa bersilaturahmi. Ini cerita itu. Ya. Harapannya ada 2 hal sama Bapak minta, bukan minta duit. Ini mendingan terus terang. Ini bukan soal minta duit. Kalau Bapak izinkan, satu, kami minta wakil utusan dari pemerintah daerah biar ikut juga. Nanti WA saya kapan sudah fix waktu. Nanti malam kami akan pasti. WA akan saja ya. Nanti pemerintah yang berkompeten, yang paling tidak yang paham terkait apa yang didiskusikan. Satu lagi kan kita juga ini kan musim longsor ya Pak. Berarti ya. Jadi kami kemarin saya udah pasang spanduk di beberapa agar hati-hati waspada tanah longsor, tanam pohon itu, dan itu akan ada program Kompas tanam pohon. Mungkin kita di ulang tahun bulan depan kita tanam pohon. Kemarin lebar ikan, sekarang jadi itu satu. Yang kedua, kami juga bikin spanduk agar hati-hati kabel listrik kan, mengingat kita tahu listrik yang instalasi di rumah-rumah Rano itu kan masa lalu. Secara umum sama. Iya. Karena tegangannya kan dulu kecil. Betul, mesin diesel. Walaupun mesin diesel PLN lama itu nggak 110 itu nggak mencapai kadang-kadang. Sekarang lebih 220. Sementara alatnya itu udah usang, kabelnya usang. Jadi perlu minimal Kompas bikin himbauan dulu lah. Jadi aku pasang di beberapa spanduk di Bandung Agung sudah mulai. Kan disepelekan sama masyarakat. Padahal itu
ya kebakar, nempel di kayu. Dan itu faktor kebakaran itu semua itu rata-rata itu. Bukan karena kesalahan kompor, nggak main lagi dah kompor. Karena udah paham udah. Jadi di air panas kami pasang spanduk, Iya. di Kota Batu kami pasang spanduk agar buang sampah sembarangan, jangan di jalan tempat. Di kawasan yang lokasi bekas longsor kami pasang spanduk agar hati-hati. Terus juga kami pasang dibanding yang soal listrik dan juga yang buang sampah sembarangan. Jadi minimal kami Kompas Ranau itu ada, walaupun bentuknya baru spanduk sosialisasi. Dan itu yang paling efektif mengingatkan. Dan nggak mau nyusahin bapak gitu. Yang begitu-gitu bisa kerjain. Mengingatkan kerja pemerintah. Nah, Karena kalau kita direct ngomongin orang, belum mau ke daerah, tersinggung. betul. Tapi kalau dengan cara seperti itu salah, walaupun mereka baca tapi dalam hati proses sendiri. Iya itu Tapi Pak. kalau dibilang kan singgung orang itu. Betul, betul. Kamu buang sampah bagus banget singgung. Beda wataknya masalah. Jadi itu langkah-langkah yang terus kami berproses Pak. Kedua, saya juga di level nasional. Jadi mungkin kalau di Facebook, di YouTube kami dari DPR RI terus memberikan dukungan untuk Kompas Ranau, sudah sering saya bikinkan videonya. Terus Ibu Ratu Mangkubumi dari Jogja juga sangat mendukung, dia mau bikin statement. Nah, cita-cita besar kami Kompas ini walaupun di kampung di Oku Selatan di Ranau itu dikenal nasional. Karena pihak-pihak lah. Betul. Nah, ini bagian dari market kami keluar untuk memperkenalkan pariwisata. Ditanya saya sama DPR itu, emang abang kerjanya ngapain? Kami punya wisata. Kami juga harus jaga wisata. Nah, kalau wisata itu nggak kami jaga, nanti kasihan. Mungkin satu lagi saya bilang filosofisnya dihimbau jangan sampai orang Ranau ngontrak di kampungnya sendiri, istilahnya kan gitu. Kita pingin majukan, tapi orang Ranaunya Nggak bisa beradaptasi. nggak bisa beradaptasi gimana? Tergusur sendiri. Nah, FGD inilah bagian dari proses itu Pak Bupati. Jadi saya berharap banyak dapat dukungan moral dari pemerintah daerah. Niat baik ini tidak dalam arti kami ingin membebani kita, tapi ini menjadi istilahnya semangat ya buat teman-teman pengurus. Terutama dari paling tidak kelompok yang bergerak. Karena kan kalau pemerintah cuma tidak terjadi. Betul Pak. Walaupun ada Jumat bersih, tapi tidak akan mempengaruhi semua kan. Tapi kalau ada kelompok masyarakat, ada komunitas, ada organisasi bergerak, itulah isi dunia. Kalau nggak nurut itu apa lagi? Langkah selanjutnya komunitas ini kan kita ngasih contoh Pak ya. Siapa tahu akan lahir kompas-kompas baru gitu yang Ya, mestinya menjadi paling tidak menyentil lah, iya. yang ada kesibukan yang peduli, apalagi yang 24 jam 7 hari di situ. Dan itu yang dibutuhkan. Kalau bangun infrastruktur kan prosesnya jelas. Iya. Dan ada uang, ada kontrak, ada pelaksana, selesai, selesai. Tapi kalau mindset butuh perjuangan semua pihak, nggak bisa diintar, karena harus disentuh. Salah sentuh juga bumerang. Iya. Jadi itulah Pak Dia tujuan. kalau bisa sering-sering kan buat kayak gitu supaya ada bentuk tular yang lain. Kalau ada yang lain kan diskusi, Iya. bisa mengisi kegiatan-kegiatan itu. Nanti WA kan saya fixnya. Iya. Pada prinsipnya teman-teman istilahnya penghuni di Jakarta siap datang Pak. Kadang-kadang mereka bilang yang penting waktunya tepat, pesertanya ada katanya. Jadi kami ngomong tuh tidak ngomong sama angin katanya. Gitu. Pasti itu. Ya. Kalau dia nggak ada, ya nggak semangat juga speaker. Jadi buat saya sudah senang ketemu Bapak, terus nanti Bapak bisa mengingatkan tim Bapak sama istilahnya. Saya sudah dengan Pak Kadis Natar, saya bilang, Pak, Bapak nanti ngomong. Karena gini, kesempatan pariwisata ini sebenarnya membangun tenaga kerja ke depan. Di Muba itu saya Pak yang ini. Cuman karena itu dari CSR-nya perusahaan migas bisa masuk kita nyiapin kan. Nah kita di Opus kan nggak ada. Kita harus bangun dari diri kita kan gitu. Itu satu. Yang kedua, saya minta
PLT Kadis Pariwisata ya. Kalau beliau sedang di Palembang ya moga-moga ada yang mewakili untuk Kalau bicara. dia juga belum lapor kan, kalau aku tanya, karena aku mungkin kerana juga besok ada kegiatan untuk persiapan pramuka atau apa, Ya. dan persiapan untuk soft launching lahan itu kan. Ada banyak yang udah mungkin, tapi persiapannya belum. Itu kendalanya di mana? Apanya? Apa pengelolaannya? Iya, sementara pengelolaannya dikelola oleh dinas lah, tapi operasionalnya belum. Jadi lagi rekrutmen orang segala macam. Kalau BUMDes sendiri apa BUMD sendiri nggak bisa? BUMD-nya belum ada. Ini saya mau bangun BUMD. Jadi sementara belum BUMD lagi bahas perdanya, kan pakai perdanya. Iya. Saya kelolakan dinas dulu. Ya, kalau Tapi perlu, tahun depan sudah ada ya. Masuk Kalau BUMD. nggak saya dorong nih DPR-nya biar kita minta perdanya segera realisasi kan gitu. Nggak ada masalah DPR, tapi kan prolegnas itu dijadwal, nggak Oh. boleh tiba-tiba muncul. Sudah naskah akademis sekarang, Yusri. Jadi proses sudah jalan, tapi butuh waktu. Nantinya mudah-mudahan di awal tahun depan sudah ada perda. Naskah akademis ini Sudah selesai. akhir tahun ini ada naskah akademis. Sambil ngopi ya Pak ya? Mobil. Ya, ya Bang. Tapi sebelum itu kosong, saya kan sayang. Kalau di kan boleh, saya suruh dinas pengelolaannya dan rekrutmen orang-orang random juga di interview, pure interview, saya bilang mana yang memang ada ya, kamu wawancara. Sudah ada semua dapat kandidat-kandidat. Ya, ini juga untuk kemajuan itu Pak. Kami kalau sudah minta ke Kompas, artinya kita juga tugas monitor kan. Iya. Kalau nanti itu dikelola, kita cek datang masuk, Iya. lihat kebersihannya, pelayanannya. Bukan mau kritik, tapi justru kita akan bilang Iya. yang ini perlu ditingkatkan. Pasti karena Iya. dia udah service, artinya value yang diberikan harus lebih dari price yang di ini Betul. karena apalagi BUMD nanti Iya, pure bisnis, betul. kritik dari konsumen tentu rendah. Ya, tapi paling tidak kalau ada kegiatan ada yang mengakomodir, ada cerahan, selama ini kan industri dengan segala keterbatasannya ya jauh juga dari bola balik. Kalau dibanding kan acara dibanding, VIP-nya ada tempat, orang mau gathering ada tempat. Ya, Pak Rohkoni bisa untuk bicara karena wilayah kita adalah wilayah BPBD, wilayah bencana. Ya, WA kan saya. Ya, nanti narasumbernya saya Siapa yang dari institut dari Pemda nanti itu yang saya dulu. Dan untuk narsum gratis ya Pak ya? ya. Masa itu kan bagian dari meringankan tugas. Jadi untuk memancing, Sosialisasi aja ada dana, kadang-kadang ini nggak ada dana kan enak. Ini untung kan. memancing peserta itu, ya mendingan saya terus terang ke Bapak. Peserta pulang, insya Allah saya kasih bensin. Iya, Pulang. terus itu. Yang kedua ada door prize. Harus Makannya kita siapkan. udah ahli lah Kuenya pokoknya. kita. Iya ini di samping saya melatih teman-teman di Kompas Rano belajar berorganisasi. Harus. Jadi ke depan tanpa harus saya kan bisa. Jadi banyaklah misi daripada kegiatan itu. Pertama melatih berorganisasi, kedua mengenalkan Kompas Rano itu memang ada. Yang ketiga sinergikan dengan OPD biar OPD juga mengenal. Jangan nanti dilihat Kompas Rano ini tukang kritik, bukan gitu. Kompas Rano justru mitra kerja gitu. Mitra strategis OPD gitu. Dan ada keuntungan mereka diperingat juga. Itu Pak. Dan memang harus karena kadang-kadang pemerintah ya untuk berbicara menghimbau atau ingin mengimplementasikan sesuatu, kalau langsung pemerintah kadang nggak jalan. Perlu tangan yang dekat dengan masyarakat. Itulah ada kelompok, ada toko, ada komunitas, itu kan bisa enak. Kadang-kadang kita terdidikte oleh yang formal kurang nerima. Nah, tapi kalau sama-sama di masyarakat, kadang-kadang beda penerimaannya. Makanya penting bagi Kalau Bapak nanti pas hari acara kosong seandainya, nggak usah harus pagi atau siang, Bapak datang
kami minta memberikan dia barang 10-20 menit semacam keynote lah. Jadi jadwalnya nggak saya tentuin, tapi Yang penting WA ke saya fit ya. siap. Ya jadwal supaya bisa meneruskan ke OPD Siap. narasumber. Mereka senang kok. Kalau dijanjikan narasumber, bangga anak kepala dinas saya ini. Saya juga sumpamanya kayak BPBD, dia mau dengan Kompas fotonya dipasang, kita bikin spanduk gitu ya. Nggak apa-apa, saya siapin. Jadi Pak Romli, Pak Koni nanti menghimbau apa isinya, saya cetakin. Nanti jadi kan BPBD juga punya peran. Dilihat, oh sama Kompas jalan, Dinas Pariwisata jalan, Disnaker jalan. Ya kalau suatu saat mungkin kita butuh mengirim ke MUBA gitu Pak ya, yang sudah jadi BLK-nya, Pak Kadis kerjasama sama saya Kompas, nanti saya rekomendasikan bagaimana bisa kita kirim 2-3 orang dulu. Kan nggak perlu harus banyak, tapi yang penting ada tempat mereka berlatih, nanti menularkan kan gitu. Inilah sebenarnya misi-misi yang ingin saya lakukan Pak untuk Kompas dan juga masyarakat. Terima kasih sekali. Cuma harus diisi dengan kegiatan-kegiatan Betul. yang bukan ngajari. Ya. Kalau masyarakat daerah dibilang ngajari kan banyak nggak terima. Paling tidak kan mengajak merubah pola hidup yang tadinya masih belum diterima dengan global dunia ini, apalagi kan urusannya pariwisata. Tapi saya perhatikan beberapa tahun ini banyak yang mau, tapi asal dia ngajak, buktinya masih banyak kan? Iya. Tidak modern, pola pikirnya bagi kalau dulu kan serem, tapi sekarang dalam. Kayak tari menari ya Pak ya, budaya. Maksud saya itu sanggar-sanggar ini kan harus diajak. Jadi kalau kita sumpahnya bawa rombongan tamu, malam pingin makan malam ada sanggar tari kan, jadi mereka bisa dilibatkan. Nah, yang masukan ke saya banyak juga. Ini terkait, maaf, kita bicara apa adanya, Pak. Soal kardus gitu ya, artinya ketika soal sawer menyawer. Nah, bagaimana budaya ini bukan budaya yang kayak wajib gitu, Pak. Ini juga perlu diinikan ke kita. Nah, sekarang itu kalau di Rano kan kayak budaya wajib, Pak. Nah, ini maksud saya mulai kita mindset ini bagaimana cara. Apalagi kadang-kadang ada hal yang tidak elok, kayak orang ngaji di sawah dan aku tidak ada mau, karena nanti ngerubah niat orang Mau ngaji, dan kita yang mendengarkan udah masa dihargai dengan materi. Kalaupun ingin nyumbang jangan di situ, setuju, Pak. nah, Iya. di belakang layar. Nanti kita siapin Nah, gitu di iya. belakang. Jadi yang ngaji mah jojong aja Iya. gitu. Makanya itu kalau di daerah aku sering sampaikan, bukan saya melarang, akan lebih elok bagi yang korino. Nanti kan dinilai orang-orang, apalagi ngejual duit sudah duitnya dikumpulin tinju kan, gimana rasanya terima di depan umpanya. Apalagi memang benar bang, karena agak kebablasan juga. Iya. Nah, soal biduan itu juga saya sudah ini, artinya gini Pak, kalau itu mungkin mulai dari keluarga kita lah ya. Biduan boleh nyanyi gitu, tapi jangan turun kepada orang nadah-nadahin kardus gitu, sangat tidak apa namanya etis gitu ya. Kesannya memaksa. Iya. Masa? Udah gitu kasihan kan yang Pak Haji yang mereka Turun ke bawah, ya kalau ada duit, kalau Iya. nggak malu. Nah, ini juga maksud saya hal ini Ada harus duit di kita- singkong bini, tampar begini. Apalagi sekarang zaman media sekarang kan. Jadi ini Pak Bupati sedikit-sedikit kami coba. Saya sebagai penanggung jawab daripada badan ini, ya minimal di tim Kompas dulu lah. Kita benar. Bentuk tularnya saya kira itu yang lebih memang skala kecil tapi berjalan. Kalau masif tidak akan diterima orang. Ini kadang-kadang gara-gara saya pasang spanduk orang ribut Pak. Mau nyalon apa? Mau gantiin Pak Popo? Enggak. Saya masih punya pekerjaan, saya masih punya ini. Alhamdulillah sudah bisa berbuat dulu untuk Fokus Selatan kan gitu. Namanya di sini ya, namanya daerah kecil. Iya. Ada ombak sedikit, ada riak. Tapi kan lama-lama
kalau kita lakukan dengan aktivitas kan mereka sadar sendiri. Bukan semata-mata endingnya ke sana semua. Tapi kan persoalan berbuat. Justru itu Pak. Jadi Kalau- bahasanya khusus Kompas agak berbeda lah gitu ya. Kita ganti dulu ininya, iramanya gitu. Kami mau berbuat aja, mau peduli dulu. Persoalan yang itu tuh sudah ada jurus saja semua. Iya. Kita nggak bisa melawan kodrat, tapi berbuat paling tidak dibantu pemerintah lah. Iya. Tidak ada gampang merubah mindset, merubah kebiasaan, menyampaikan pesan itu cara yang mana. Belum tentu kan kita ngomong di TV dengan orang Jakarta, dengan di kita terima itu bersama. Jadi saya pernah melakukan mendatangi beberapa warung di pinggir jalan. Saya masih pakai baju ini. Saya tanya soal harga. Oh Pak kami harga. Saya langsung jujur. Ibu, maaf, kalau suatu saat harga ini berubah, tolong hati-hati. Terus karena orang-orang saya dari komunitas saya terus memonitor. Kami bukan mau ibu rugi, tapi kami menjaga ibu justru. Kalau sampai ibu nanti dicap harganya berlebihan, kami nggak bisa bantuin ibu untuk membantu bahwa ibu layak masih jualan. Terus dia tanya Kompas Rano ini kayak gimana? Ya orang-orang kami kalau nanti datang juga nggak pakai baju Kompas Rano, Bu, namanya orang belanja. Pasti Ini pasti akan diperbandingkan. Iya, ini yang maksudku dengan tapi alhamdulillah tanggapan mereka malah jadi positif Pak. Wah kami senang kalau begitu. Kalau bahasanya disampaikan oleh komunitas, kelompok, belum tentu sama yang disampaikan oleh pemerintah. Betul. Kalau dia datang kayak gitu, mungkin dia tersinggung. Kamu ngasih enggak katanya. Satu sisi seperti digeledah. Karena ya, orang kita daerahnya sulit gampang didekati, diajak. Kalau notnya bisa masuk cepat, tapi kalau tidak masuk walaupun tujuannya baik belum tentu. Makanya kalau dia aku bilang jangan, kamu harus juga lihat, jangan berduyun-duyun, dia merasa tersinggung, merasa malu kalau di. Nah, makanya aku bilang kalau melalui komunitas beda. Kadang-kadang kan ya pemerintah kan tempat disalahkan. Memang benar dari zaman bola kan itu, karena namanya pemerintah diberi keamanan kan, ya pasti semuanya dikoreksi. Ya, tapi kalau komunitas masyarakat nggak mungkin kan, ya, karena nggak ada kewajiban bagi dia untuk disalahkan. Tapi kalau pemerintah memang harus seperti itu dari dulu kan, makanya orang datang, apalagi ini terkesan kurang bagus melalui tokoh, bilang ya kamu langsung. Satu hal yang mungkin Bapak sudah dengar juga yang di Lombok Pak, Apa? yang mau rencana pembangunan pabrik apa itu. Oh, Java Covid. Java Covid. Jadi ada beberapa sudah datang ke saya, baik di Jakarta, bahwa menurut mereka dia bukan ngandalin Kompas Rano, justru dengan NGO malah bisa membuat itu tertunda gitu. Artinya kita akan, karena itu bicara Danau Rano ya, banyak bicara keseluruhan, tidak harus orang Oku Selatan atau orang Lampung Barat. Tapi ke depan ya mungkin ketika itu mulai berdiri ya kami akan meminta juga bagaimana amdalnya, Iya. bagaimana rencana kerjanya dan apa produksinya gitu. Kalau belum ada komunikasi dengan kami, tapi ada yang mau datang untuk aku juga tidak paham. Silakan bilang kamu datang presentasikan mau presentasi seperti apa. Tapi gambarnya sebenarnya dia ingin memanfaatkan hasil kita di jagung, ya. Karena dia kan konflik mil, Ya makanannya. karena dia memanfaatkan karena sumber kita sumber paling tinggi gitu, luas lahan maupun produktivitasnya sekarang susah. Nah, makanya ada yang mau datang ke saya, ya silakan bilang kamu presentasi dulu apa persoalan lahan apa yang dibutuhkan. Yang jelas mereka tertarik dengan adanya source of material tadi ya. Karena Java Coffee itu kan feed mill untuk makanan ternak ikan maupun unggas ya. Dan bahan bakunya jagung. Sekarang juga kita banyak ke Java Coffee, petani-petani itu kita ada yang MOU juga dengan Java Coffee untuk supply jagung. Jadi itu
tidak ada kaitan sama ikan yang ada Tidak di ada. danau, tidak ada ya Pak ya? Kalau aku dengar tidak ada, tapi aku belum paham. Karena pernah mendarat heli kan, Ya. kemudian dia kadang sup juga terima di situ baik kan, kita mendarat di danau, di ada gedung di sub itu, servis yang bagus, dia sangat terima biar mereka lihat-lihat, termasuk persoalan lahan jagung tadi. Aku pikir kalau itu bagus, ya yang penting datang dulu. Tapi belum ke manajemennya, masih katakanlah Ninjawa. outsidernya yang masih timnya di luar. Paknya. Ya, artinya gini Pak, dengan mungkin kita juga akan banyak tahu informasi, juga kita bisa mendapatkan posisi ya. Kalau itu menguntungkan masyarakat, petani jagung dan tidak mengganggu danau-danau kita secara umum gitu ya kita akan support, apalagi nanti ada tenaga kerja. Pasti gitu. Tapi kalau enggak ada saja, karena mereka bisnis mereka kan bukan di peternakan ikan. Kalaupun mereka itu mereka biasanya terima produk ikannya, bukan berusaha dari ternak. Apalagi kuliah di sini kan memang pakat. Ya. Mungkin juga mereka lihat potensi serapan produksi mereka karena tambak di situ di Lombok namanya. Lombok. Ya kalau itu terjadi artinya kan ada saatnya kita support petani ya, ada tempat hilirnya. Iya. Terus Tapi kalau belum pasti. belum pasti ya. Diskusi kebetulan ada Wong Kito, jadi masih Wong Kito pernah di apa sih? Tapi sudah pensiun di perusahaan juga, BUMN. Dia yang informasikan kan baru tiba hari Minggu. Besok mau ke kantor itu antara presentasi. Yang penting gambarnya, tidak terkait dengan dana tidak. Bahkan ke lahan darat mereka cari. Karena untuk tanaman tadi, selain menyerap masyarakat, mereka juga pengen pabrik itu ada kepastian material. Paling tidak minimal 400 hektar untuk tanam jagung. Tapi Pak, ini juga itu terkait dengan banyaknya musibah longsor ya. Kalau nanti saya pakai foto Bapak gitu ya, menghimbau supaya tidak membuka lahan yang miring, itu juga nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa, pakai aja, tapi ganteng, jari ganteng. Iya kan, ini penting agar Iya. saya kan minimal udah izin dulu. Iya. Gitu. Pakai, kalau hal-hal yang bagus itulah gunung, yang penting dibayar pemerintah. Jiwaraga gitu ya. Ya iya, jangan sampai nanti sampai pakai foto Pak Bupati ya. Kayak orang lain aja. Izin itu penting, walaupun jauh-jauh hari. Iya. Karena gini, dengan pakai foto Bapak orang berpikir Bapak juga. Iya. Kompas juga. Jadi saya juga yang nyiapin barangnya. Tinggal WA aja. Nah, nanti saya kirim, Pak, saya naikin. Gitu. ini penting karena menurut saya kami menjadi monitor Bapak sebagai lembaga pemerintah, kami sebagai komunitas harus terus juga diawasi. Kalau ada yang belok, kami diluruskan. Kalau ada yang tidak tepat, diberitahu. Karena isi saya membangun Kompas Radio adalah sinergi, partnership. Artinya apa? Seperti Bapak tadi bilang, mungkin kami membantu dari cara yang berbeda. Tapi kami juga nggak mau keluar dari apalagi kan saya juga orang pemerintah kan, jadi agak susah saya kalau saya keluar dari arus itu. Tidak apa-apa. Sampaikan pesan. Pak Ketua udah tahu Pak. Iya. Sampaikan pesan. Baru saya sudah lama bertanya. Bahkan mengatur tentang organ tunggal, keramaian jam sudah. Khusus yang di daerah Ranau yang prihatin kami setiap hiburan malam ya. Bukan Ranau bang. Perda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekutuan narkotika, termasuk di dalam organ tunggal hiburan. Dan ini sudah kita dulu sudah 2021 sebenarnya. Di situ ada pasal 17 mengatur pasal 17
sharing kan dengan camat-camat. Mungkin sudah diteruskan ini kepala desa. Pasal 17, antisipasi dini dalam rangka fasilitasi P4G di Kabupaten dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan urin, terus ke tempat hiburan segala macam. Nah, ayat 2-nya, acara hiburan musik organ tunggal sebagaimana dimaksud ayat 1 dibatasi sampai pukul 16.00 siang. Mampu tak kita secara sipil pemerintah tentu kita himbau, ya. Kan izin keramaian harus ke polsek, bukan desa yang keluar. Itu tugas polisi. Ya begitu tak berlaku, jangan. Ini kan, dan itu tidak bisa sipil ikut campur dalam suasana. Harus polisi. Hadir tak aparat di sini? Nah itu makanya Kapolres terkait itu. Kalau kami sipil menghimbau, menyampaikan, tapi besok kami menindak hukum. Apalagi kamu melanggar, tak boleh. Yang ada nanti perang saudara. Makanya tegas. Kalau ada kegiatan apapun bentuknya, hajatan, kalau menggunakan organ tunggal, minta izin ke polsek. Karena itu izin keramaian di situ, bukan di kita desa. Kalau kita mungkin pengantarnya boleh, tapi persoalan izin mereka harus turunkan perda ini. Persoalan apa namanya, kata abang kan ada toleransi lah atas jam 8 malam. Itu kan berjalan. Yang penting polisi tahu batas waktu. Kan tidak mungkin satu desa semuanya organan. Paling satu kecamatan paling 2. Pantau dan dilihat. Kalau melanggar stop, bubarkan, itu boleh polisi. Nah ini kurang berjalan yang pimpinan. Dan orang yang punya hajat juga takut kalau mau dipanggil kan Pak kalau melanggar. Apa dipanggil kades? Tak takut, malah orang sepeda. Polisi Kades. takut. Kami milih kamu tuh kades. Kamu ngelarang kami, kan saudara. Nah tapi kalau polisi kena pasal ya. Kalau kades yang manggil atau apalagi aparat desa, kamu tuh kami yang milih, kamu kata ibu-ibu tadi, nah kita. Pokoknya, aku bilang. Jadi itu Pak Bupati, tujuan kami silaturahmi ke Bapak menyampaikan. Mungkin ngobrol begini lebih enak. Kalau ngobrol di tempat pesta kita kalah sama suara sok. Nah ini tidak jalan ya. Alhamdulillah yang Bapak lihat seragam terus kami. Karena salah satu menurut saya marketing kita memperkenalkan adalah dengan baju-bajunya sudah pakai pesan. Jadi ada pesan-pesan jaga kebersihan, siapa kita. Itu bagian saya belajar di Bali, belajar di Jogja. Artinya siapa tahu dari pesan-pesan itu orang Kita baca. kata itu lah ya. Ada di mobil bajunya Bang. Ada. Kalau di sekretariat ada. Ya. Kalau Pak Bupati janganlah pakai. Tadi sudah pakai. Nah, jadi ini bagian dari sosialisasi kami. Terus FGD ini bagian dari diskusi. Kalau nanti ke depan sekupnya mau kita bikin seminar, mau apa, ayo gitu. Tapi yang penting maksud saya, FGD pun akan rutin. Baik dari aspek lingkungan, nanti kita mau ngasih tahu nelayan, atau bagaimana, tinggal teman-teman sanggup nggak komunitas ini bergerak. Karena ini kan komunitas sosial, nggak ada gajinya. Dan sebagai tindak lanjut dari badan hukum ini, saya sudah mendirikan juga kantor hukum Kompas Rana. Jadi saya nge-hire anak-anak tamat sarjana hukum, saya biayain ujian pengacara selama kursus. Sekarang mereka sudah mulai di Tangerang saya siapkan. Tujuannya apa? Ketika bicara lingkungan, saya butuh orang lawyer kan. Nah, lawyer inilah yang nanti akan bertugas memberikan advice. Kalau nanti ada komunitas berbenturan, nah saya turunkan lawyer ke sini untuk mendampingi. Minimal dalam arti teman-teman komunitas juga tenang. Kalau ada rezeki ya jadi sumbernya Kompas Rana, kan gitu. Nah, kalau nanti dapat lebihnya ya kita kirimkan ke sini untuk kegiatan. Selain dari itu, rencana selanjutnya adalah membuat yayasan Kompas Rana agar teman-teman pengurus ini ada keringatnya, ada hasilnya. Jadi saya pernah bicara sama KPRT, seandainya Pusri itu kita tertibkan, jadi tempat kuliner khusus, jadi tukang kaos, tukang makanan itu satu gitu, sehingga orang tuh bisa memilih, nggak ceplok sini, ceplok di sana mengganggu
Wisatawan yang tidur di kamar kan, tahu-tahu di bawahnya orang jualan. Nah, ini saya sudah diskus sama Pak PLT. Kalau memang nanti yayasan ini terbentuk, percayakan kami ngelolanya. Jadi kita atur mereka, terus kita juga ada petugasnya yang ngawasin. Nah, akhirnya nanti ke depan yayasannya bisa menghidupi daripada komunitas. Tapi saya bilang jangan kegiatan menggunakan premanisme, tetapi harus diawali dengan badan hukum agar kita diakui oleh pemerintah. Dan memang harus begitu. Kalau kerjasama dengan pihak ketiga itu kan harus jelas. Harus jelas. Nah, ini jadi kan kedepannya kita banyak hal yang bisa dikerjakan. Terus saya dapat masukan semacam bikin cetak apa sih yang ada di ranah, air terjun, rafting, terus umpamanya pusri, air panas. Nah ini biar komunitas ada kesibukan. Kalau nanti orang kalau datang ke Ranau ada travel nggak di Ranau? Ada istilahnya kalau kami mau pinjam sepeda di mana? Kan gitu. Kalau kami mau jalan-jalan naik motor seperti apa? Ini harus kita mulai gitu. Kalau kita biarkan liar terus nanti kan nggak ada yang Menyediakan kesempatan. gitu. Harus ditangkap opportunity. Saya belajar ke Bali, belajar di Jogja, belajar di Bogor, di Bandung. Kita serap bagaimana orang lola parkir. Orang mau bayar 15.000 tidak akan marah kalau parkirnya dijaga, kartisnya jelas, kan gitu ya Pak ya. Terus cara kita nerimanya juga senang. Asal nilai yang didapat itu lebih dari harganya tidak ada masalah. Inilah yang maksud kami Kalau kata Cina ada lupa ada algo. ada ruang harga ya. Jadi saya sudah ngomong sama Bapak sebagai kita bagian daripada partnership itu, sebagai penanggung jawab saya selaku ketua dewas, terus juga boleh dibilang ya penanggung jawab sepenuhnya. Nah ini supaya Bapak juga nanti kalau ditanya OPD lain, Bapak bisa menjelaskan, oh Kompas Ranau itu bukan LSM yang ini kan gitu maksud saya. Kompas Ranau itu memang mitra kita gitu. Ini penting, kami juga butuh dukungan support. Makanya kehadiran Bapak di acara-acara Jadi nanti. Bang Bayu sampai hari ini apa? Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya kami diskusi internal ini agak sedikit miss. Jadi bahasa miss itu mungkin karena waktunya yang mepet dan lain-lain. Padahal semua perlengkapan, persediaan semua sudah saya bawa. Tinggal 2 yang belum saya lakukan. Ngundang OPD sebagai narsum sama peserta. Hanya 2 itu yang belum dilakukan. Semua yang lain sudah. Tapi dua-dua itu yang namanya group discussion. Kalau nggak ada dua-duanya Tidak ada ya. Itu yang namanya door prize, spanduk, ID kan nggak ada sertifikat. Batal semua. Nah, makanya malam ini karena ketum lagi ngurusin ibu yang lagi sakit di kampung, jadi saya bilang tadi pagi tanya ketum katanya malam pulang, mari kita diskusi. Termasuk juga Erli Badri sebagai anggota dewas, jadi bimbing juga Pak. Dan ke Jakarta setelah acara selesai. Nah, tadi balik ke waktu, saya habis cuti itu ada 11 hari lagi di bulan 2022 ini sampai per tanggal 1 September. Jadi kemarin saya bilang ke pimpinan, saya minta waktu Pak mau healing dulu. Walaupun saya Selasa Rabu ada kompren internasional, ngambil S2 saya. Nah, jadi pakai Zoom aja saya minta izin sama rektor untuk ikut pakai Zoom, baik sebagai peserta maupun narasumber. Jadi saya laksanakan di Ranau. Oh, bisa. Nah, terus sambil nyiapin hari H kami. Agak panjang lah. Panjang sampai kami sore balik. Karena hari Jumat Sabtu kami ada silaturahmi keluarga besar Jepara di Puncak. Dan tokohnya juga masih orang yang sama. Jadi kalau nggak hadir repot juga kan. Kalau bahasa orang ATM-nya nggak ada ya repot kan. Jadi saya berharap di Ranau 4 hari ini bisa saya realisasikan. Saya juga nanti pulang urusan yang lain-lain. Ini lagi dikejar-kejar Pak saya. Saya tiap minggu di istana. Dipanggil KSP ngurusin masalah Impact. Nah, Pak Jokowi besok mau ke Maluku ke Impact meriksa, sedangkan kami lagi ada problem tiap hari di demo. Karena apa? Harga tanah KJPP sudah tentukan 14.000, dia minta 130.000 masyarakat. Tapi memang apalagi sudah wilayah timur Ya di baliknya Pak BPP Pak LBPP. Kalau itu sih nggak usah kaget. Di baliknya juga masih orang kita juga kan. Nah, jadi kemarin malam saya di Kalimantan, terus malam Sabtu
ada rombongan kiai-kiai Banten mau ke rumah, ngobrol sampai jam 2 pagi saya berangkat. Jam 2 malam sampai ngadirin ketum. Begitu tadi ngobrol sama ketum, terus ketemu kenalan sama yang dari Lubuk Linggau, yang sponsorship apa itu. Saya ditantangin kalau NGO yang ngadain lebih mudah katanya. Terus saya tanya limit, aku kalkulatornya berapa sih? Nah, kalau gitu sanggup saya. Nanti Pak Bupati saya minta PU bersihin jalannya, saya ngurusin ininya kan gitu. Kita bagi-bagi kerjaan. Nggak terlalu berat ini. Ya iyalah Pak, cuman jalan. Paling juga persoalan peserta itu komunikasi. Insya Allah Pak itu bisa kita, tapi kita lihat kondisivitas daripada pemilu juga politik. Dan Jadi memang saya mulai memikirkan juga belajar dari saya. Jadi biar kita Rano ini jangan putus dari pondok, usi. setiap bulan itu minimal satu kegiatan event supaya terisi, ada transaksi. Saya kan di ulang tahun besok yang sudah ada di kepala satu 2 program. Apa? Satu nanam pohon, nanti kita cari lokasinya, kita minta alat surat bapak juga. Terus yang kedua kita adakan ibu-ibu masak. Ya, ada. Iya. Kan sebanyak Iya, jadi saya pikir ibu-ibu masak ini jangan lagi kalau sambal apa namanya sambal Ibu. baja sama cicit. ibu satu aja ribut, apalagi lebih dari itu bagus. Cerdas itu kalau dan berpengaruh. Dan saya yakin nanti desa nanti butuh himbauan bapak juga Pak, agar camat dan desanya betul-betul jadi pesertanya ini kan. Rencana kan lah. Iya, itu Pak. Jadi kita kan ngangkat makanannya, kulinernya, Ikan, postingnya tinggi. ikan mujair itu ada. Iya, Pak. Sederhana tapi bisa dikreasikan. Makanya saya bilang jangan pepenyok sama Itu sambal saja. pajak terus. Harus banyak kreasinya. Jadi kita sarankan mau pindang kek, mau apa kek, Mau bakar, mau setengah tapi bakar. jangan itu terus gitu supaya Ada goreng yang dihias-hias. iya, mungkin nanti harga naik juga wajar. Ada lupa harga. Oh, gitu. Jadi Pak Ketua udah dengar nih, jadi Bapak bisa dukung di acara ulang tahun kita. Iya, sampaikan saja rasanya seperti apa. Aku berharap kalau pemerintah semua membuat kegiatan jamaah, gempor pemerintah. Saya 12 bulan itu, sekarang kan saya wajibkan setiap bulan harus ada tersebar di dinas. Buatlah kreasi kamu, ajukan anggaran, aku nilai seperti apa kan. Ini ada dampak luas dah. Tergantung mereka berkreasi, bisa nggak ada ide-ide yang cemerlang. Kasih kita kenapa? Berapapun kalau memang nilai waktu minta pakai organisasi perlu ke KPI, terima kasih ya jalan, KPI jalan, yang lain jalan, jadi semakin banyak. Jadi saya tampilkan kalender of event bukan pemerintah saja, semuanya ada. Kalau memang sudah jadi wajib. Ini saya bawa YouTuber kita Pak. Nah, Ini Jumpangkas, YouTubernya sudah di atas 2000. Oh ya, kalau ngomong bahasa ini kan? Iya, Iya. ke Palembang. Iya, jadi asingnya. Ke sampai ke Hulu Danau Pak. Iya, segala ngomong bahasa Ranau lah. Bahasa Kan. Bahasa Palembang. Palembang woi. Palembang. Ini dia baca Ranaunya karena aku mengeringnya ini. Boleh. Jadi saya nugasin beliau jadi YouTuber Kompas Ranau. Lah ning lari itu kan Jum Pangkas sama Kompas Ranau. Jempaka, Jumpakas. Jum. jumpa Pangkas. Pangkas itu potong rambut Pak, karena Ya. dia memang potong Pangkas. rambut. Ya. Kalau punya saya Bapak sebarkan PI Ranau Pak. Karena kami berdua ini yang akan terus mengupdate. Jadi saya tuh kadang-kadang sama pejabat-pejabat itu saya bukain, saya tunjukin, handphonenya saya pakai, saya hidupin, biar kenal dan orang. Jadi nanti kalau Bapak semuanya sehat, nggak ada kesibukan lain-lain juga ya, kami minta di acara FGD nanti memberikan statement untuk istilahnya, agar buat Kompas juga terus, buat masyarakat juga ini adalah tujuan baik dan juga buat pemerintah. waktunya. Siap. Kalau tidak ada halangan salah. Jangan Pak, kalau lagi ada halangan mah tugas tentu dipanggil Iya. bahannya mah Kalau- ya apalagi- pergi aja. Kalau lagi ada panggilan ke Jakarta, sulit menolak. Iya.
terutama anak-anak buah saya. Kalau ada dinas ke Jakarta, kapan kita dinas ke Jakarta? Jadi itu aja Pak Bupati. Oke, Ya. thank you ya. Bapak udah mau jalan-jalan juga olahraga. Depan kan ada minggu ya. Foto kan dengan Nah, foto itu lo kami berempat. ya Biar para YouTuber Kompas ya. ya Tapi kan tergantung dengan sebetulnya itu kalau setelahnya kuning juga tidak akan ada begitu. Merah itu tak bagus. Stop. Kalau daerah kondisi menunjukkan pembina. Bisa. Yang itu masih dalam satu rumah. ya Itu yang tadi. Bila perlu itu harus habis di bawah. Kalau baju coklat itu harus sakit. Izin gue. ya ya 1 2 3. Itu berjumpa Pangkas, kita baru saja bincang-bincang bersama Bupati untuk kemajuan daripada wisata Danau Ranau dan bersinergi dengan Kompas dengan Oku Selatan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Doakan kami Kompas Ranau Bersatu.